Bisa jadi setelah 2 match ini dia nggak puas dengan pemain Liga 1, pemain Persib yang diambil salah satu. Bisa banget. Pengakuan Bojan Hoda usai laga, Bojan sudah prediksi Padang akan agresif di awal lalu kelelahan. Iya, Persib Bandung menutup Ramadan dengan kemenangan meyakinkan atas Semen Padang, 4-1. Sempat tertinggal lebih dulu di babak pertama, Maung Bandung bangkit dan mencetak 4 gol di paruh kedua untuk memastikan 3 poin sebagai oleh-oleh dari Kota Padang. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hoda mengungkapkan bahwa dirinya sudah memprediksi jalannya laga, terutama bagaimana lawan akan kelelahan di babak kedua. Pria asal Kroasia itu menjelaskan bahwa sang lawan kehilangan beberapa pemain inti mereka. Hal itu membuatnya yakin bahwa tuan rumah akan kesulitan menjaga intensitas permainan sepanjang laga, sehingga ia pun meminta anak asuhnya tetap sabar dan menunggu momen yang tepat untuk membalikan keadaan. Di babak kedua, kami bermain jauh lebih baik. Saya tahu bahwa Semen Padang sebenarnya kehilangan beberapa pemain mereka. Jadi kami sudah memperkirakan bahwa mereka akan kesulitan karena pada dasarnya komposisi lini belakang mereka benar-benar baru, kata Bojan. Sempat tertinggal lewat penalti Bruno Gomes di babak pertama, Persib akhirnya membalikan keadaan di paruh kedua. Gol dari Tirone Del Pino, Adam Alis dan Beckham Putra memastikan kemenangan dramatis. Kami tetap sabar, lalu kami memanfaatkan peluang yang ada. Jadi menurut saya, kami memang pantas menang, kami adalah tim yang lebih baik, tambahnya. Bojan juga menyoroti bagaimana timnya bisa mendapatkan lebih banyak ruang ketika tuan rumah mulai kehilangan energi. Hal itu membuat Persib bisa lebih leluasa membangun serangan dan mencetak gol dengan lebih mudah. Ketika mereka mulai mengurangi tekanan, kami mulai mendapatkan lebih banyak ruang dan kami memanfaatkan peluang yang ada, jelasnya. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa mereka memainkan 3-4 pemain yang biasanya jarang bermain. Kami tahu bahwa mereka kurang dalam hal kebugaran dalam menghadapi pertandingan dan cepat atau lambat, mereka akan kelelahan, lanjutnya. Di sisi lain Bojan pun mengapresiasi gacornya lini serang Persib, trio Ciro Alves, Beckham Putra, dan David da Silva tampil menonjol. Ketiga pemain itu mendapatkan apresiasi langsung dari Bojan Hoda, karena kemenangan ini semakin memperkokoh posisi tim asuhannya di puncak klasemen sementara sekaligus membuktikan bahwa mereka tetap konsisten dalam perburuan gelar juara. Oh, sangat bagus. Saya pikir hari ini Ciro bermain sangat baik, Beckham juga bermain bagus, begitu juga David, ujar Bojan usai pertandingan. Beckham mencetak 2 gol dalam laga ini, yang menjadi gol keduanya dan ketiganya setelah kembali dari sanksi kontroversial yang diberikan Komite Disiplin PSSI. Sebelumnya, ia sudah mencetak 1 gol saat menghadapi Persik Kediri. Performanya yang semakin tajam menjadi sinyal positif bagi Persib dalam persaingan menuju gelar juara. Ciro Alves juga tampil gemilang dengan 2 assist yang membantu Persib mengontrol jalannya pertandingan. Ia memberikan umpan matang untuk gol pertama Beckham serta assist lainnya kepada Adam Alis. Kreativitasnya di sisi sayap menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan di laga ini. Sementara itu, David da Silva berkontribusi dalam 2 gol lainnya. Ia mencatatkan assist untuk Tirone Del Pino serta memberikan umpan kunci kepada Henhen Herdiana, yang kemudian meneruskannya menjadi assist untuk gol terakhir Persib. Keputusan dan pergerakan cerdasnya di lini depan menunjukkan bahwa ia mulai kembali ke performa terbaiknya. Dia, David da Silva, mulai kembali ke performanya. Dan ini sangat penting bagi kami untuk menghadapi 7 pertandingan terakhir, tutup Bojan. Sementara itu, sempat nervous, Beckham ungkap mental juara jadi faktor Persib comeback di babak 2. Beckham Putra mengakui bahwa Persib tampil kurang percaya diri di awal laga. Meski begitu, ia menegaskan bahwa timnya memiliki mentalitas kuat yang membantu mereka bangkit dan mengatasi tekanan. Menurutnya, pengalaman dalam situasi tertinggal sebelumnya membuat tim tidak panik dan tetap percaya diri untuk membalikkan keadaan. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak karena di babak pertama seperti pelatih bilang kita kelihatan nervous, tidak percaya diri, tapi kita punya mental juara untuk bisa membalikkan keadaan, ujar Beckham. Ia menambahkan bahwa dalam beberapa pertandingan sebelumnya, Persib juga sempat mengalami situasi serupa. Mereka tertinggal lebih dulu di babak pertama, namun tetap fokus dan berhasil mencetak gol di babak kedua untuk membalikkan keadaan.
Konsistensi dalam menghadapi tekanan ini menjadi bukti bahwa Persib memiliki mentalitas juara yang kuat. Karena di beberapa pertandingan sebelumnya, kita juga sempat ketinggalan di babak pertama tapi kita bisa mencetak gol di babak kedua dan alhamdulillah bisa membalikan keadaan dan bisa membawa tim ini menang juga, tambahnya. Berita lainnya. Reaksi Eduardo Almeida usai Semen Padang dibantai Persib Bandung 1-4. Pelatih Semen Padang, Eduardo Almeida, mengakui keunggulan Persib dalam pertandingan ini. Menurutnya, kualitas pemain lawan jauh lebih baik dibandingkan timnya. Mereka memiliki tim yang lebih baik dari kami, dan ini dibuktikan mereka menunjukkan kepada kita. Mereka di atas dan kita di bawah, ujar Eduardo Almeida kepada wartawan. Ia juga menyebut absennya 8 pemain kunci karena akumulasi kartu dan cedera turut mempengaruhi performa timnya pada malam ini. Pemain sudah berusaha maksimal, tapi kita harus ingat ada 8 pemain inti yang tidak bisa bermain, tambahnya. Berita lainnya. Menggila bersama Persib, akankah Beckham Putra dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia untuk gantikan Egy Maulana Fikri yang alami cedera? Iya, seperti diketahui, Patrick Kluivert telah memanggil 27 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia udah nonton berapa pertandingan, dari berdasarkan itu diambillah Septian. Oke. Ya. Bisa jadi setelah 2 match ini dia nggak puas dengan pemain Liga 1, pemain Persib yang diambil salah satu. Bisa banget. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang terlebih dahulu ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Berselang 5 hari kemudian, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert, nama-nama familiar seperti Martin Paes, Jay Itzes, dan Tom Haye dibawa. Selain itu, pelatih asal Belanda tersebut juga menambahkan 2 pemain baru yaitu Ula Romeni dan Septian Bagaskara. Ula Romeni baru saja menyelesaikan proses naturalisasinya, sedangkan Septian Bagaskara tengah tampil bagus di Dewa United. Namun, ex-bomber Barcelona dan Ajax Amsterdam ini mencoret beberapa nama yang sebelumnya menjadi langganan Timnas Indonesia. Pemain-pemain tersebut diantaranya Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, Yance Sayuri, dan Yakob Sayuri. Kabar baiknya, Indonesia berpotensi ketambahan 3 pemain sekaligus jelang pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Proses naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi telah tuntas pada Senin kemarin. Saat ini, ketiganya tinggal menunggu proses perpindahan federasi sebelum sah secara aturan berseragam merah putih. Sayangnya, ada kabar buruk dari salah satu pemain yang saat ini sedang mengalami cedera bersama klubnya, Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri dikabarkan mengalami cedera, yang membuatnya tidak bisa bermain dalam 2 pertandingan terakhir Dewa United. Patrick Kluivert mulai harus bersiap dengan situasi terburuk bahwa Egy bakal absen di pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Apalagi, hanya tersisa 9 hari lagi sebelum Timnas Indonesia kembali bertanding. Akan tetapi, jika mantan pemain Lechia Gdańsk itu tidak pulih tepat waktu, ada satu nama yang cocok menggantikannya. Sosok tersebut adalah Beckham Putra yang saat ini sedang tampil on fire bersama Persib di Liga 1. Memiliki posisi bermain yang mirip, yaitu winger atau gelandang serang, Beckham bisa dicoba dipanggil ke Timnas Indonesia. Pada musim ini, dia tampil sangat luar biasa dengan mencetak 5 gol dan 1 assist dalam 22 laga buat Maung Bandung. Lebih hebatnya lagi, 3 gol diantaranya dicetak pemain berusia 23 tahun ini dalam 2 pertandingan terakhir. Menarik dinantikan, akankah Kluivert terpikat? Berita lainnya. Bos Persib, Umu Muhtar buka suara terkait tidak ada satupun pemain Persib yang dipanggil Timnas. Tak ada nama pemain Persib dalam daftar skuad Timnas Indonesia untuk lawan Australia dan Bahrain. Keputusan yang sangat mengejutkan mengingat Persib kini ada di puncak klasemen dan merupakan juara bertahan Liga 1. Komisaris PT PBB, Umuh Muchtar, buka suara terkait hal tersebut. Umuh mengatakan, pihaknya santai dan menerima keputusan dari PSSI. Ya mereka ini kan punya tim di PSSI, ada tim untuk mencari bakat atau pemain yang bisa ditarik ke timnas, ada timnya juga.
Jadi menurut mereka mungkin di Persib tidak ada yang pas ditarik di sana. Ya tidak ada masalah, tenang aja, ucap Umuh.